Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke sorga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950 yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda, yang diajarkan oleh Bapak Paus ke-9 tanggal 8 Desember tahun 1854. Sementara itu, saudara-saudari yang terkasih, umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan akan hal ini dan berpikir bahwa Gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka, sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Berbeda dengan Gereja Katolik, di mana wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi yang telah berakar dan tumbuh di dalam Gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci.
walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, jika Gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja dan bukan sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja yang nyata ada dalam tulisan para bapak gereja. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma ini, ia menggunakan wewenangnya sebagai magisterium dan ia bertindak atas nama Kristus untuk mengajar umatnya. Dikatakan bahwa dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mendefinisikannya sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah, sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi jemaat Kristen Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita, akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidupnya setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa, untuk kemudian nanti bersatu dengan Dia, Tuhan Yesus, dalam kemuliaan surgawi. Maka, saudara-saudari yang terkasih, dogma Maria diangkat ke surga bukan hanya semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu juga mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus seperti Bunda Maria, maka kita pun pada saat akhir zaman nanti akan diangkat ke surga, jiwa dan badan seperti Dia. Saudara-saudari yang terkasih, dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia yang telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya. Karena berpegang bahwa doa orang benar besar kuasanya, Yakobus 5 ayat 16. Maka betapa besarlah kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah dengan diangkatnya ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, dasar yang kuat pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Sebab kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista. Sirak 3 ayat 11. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria dan mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya menjadikannya layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya menjadi seperti Dia memang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga, sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Lalu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita sekarang dapat mendalami makna perayaan Maria diangkat ke surga itu?
Merayakan peristiwa itu kiranya dapat menjadi ungkapan kepercayaan akan masa depan kemanusiaan itu sendiri. Percayalah bahwa pada suatu saat nanti umat manusia seluruhnya akan kembali berada bersama dengan Tuhan di sorga. Hal ini sering digambarkan bakal terjadi lewat pemurnian dengan berbagai cara, seperti halnya tempat penantian, pengadilan terakhir yang memisahkan orang baik dari orang jahat, atau pembersihan, penyucian jiwa kedosaan di api pencucian. Saudara-saudari yang terkasih, inti pemikirannya sama, yakni suatu ketika nanti kita akan pulih menjadi warga Firdaus kembali dan masuk ke sana. Dan kita percaya bahwa itu dapat terjadi karena salah satu dari manusia, yakni dalam hal ini Maria, sudah ada di sana dan kini ia melantarkan atau menjadi pengantara doa-doa permohonan kita dari yang biasa hingga yang aneh-aneh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita acap kali menyadari bahwa Tuhan lebih mendengarkan kita berkat Bunda Maria daripada kita mendengarkannya. Dan di samping itu kita juga meyakini Bunda Maria tahu jalan-jalan menyampaikan doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan kembalinya satu orang dari keturunan manusia di dunia ini yang mana telah terusir dari Firdaus ke sorga. Merayakan pulihnya suasana gembira di sorga sana. Merayakan kebesaran Tuhan yang dapat membawa kembali manusia ke sorga, yakni dengan mengangkat Santa Perawan Maria ke sorga. Merayakan juga kemampuan manusia untuk bekerja sama dengan Tuhan. Merayakan seorang yang hidup tulus mengikuti suara hati, di mana dia membiarkan diri dituntun suara hati itu yang tak lain adalah suara Tuhan dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, semua itu berkat Tuhan Yesus yang pernah datang ke dunia melalui rahim Bunda Maria. Karena Maria mau berhamba kepada Tuhan Allah dengan mengikuti kehendak-Nya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tuhan Yesuslah yang menuntun manusia kembali ke sana. Dia datang sebagai penyelamat. Tidak mengherankan bahwa yang pernah membawanya masuk ke dunia ini, yakni Bunda Maria, dengan sendirinya ikut terbawa kembali ke sorga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil pada perayaan ini, seperti yang kita dengarkan tadi, Lukas bab atau pasal 1 ayat 39-56, memuat dua bagian, yakni kisah Maria mengunjungi Elisabet dan kidung pujian atau Magnificat, dan berakhir dengan ayat 56 sebagai penutup kisah. Kita tahu dalam kisahnya bahwa Maria membiarkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang berkarya menjadi suara hati manusia. Dan suara hatinya itu jugalah yang membuat Santa Perawan Maria mengucapkan fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Saudara-saudari yang terkasih, roh yang sama itu juga yang membuat Maria mengidungkan pujian yang diwartakan hari ini. Isinya tidak lain adalah pujian Maria kepada Tuhan dengan gembira. Yaitu adalah Allah yang menyelamatkan. Ia membuat hidup ini berarti. Ia membuat penderitaan bermakna. Kemudian terungkap pula pengakuan bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang kecil sehingga mereka menjadi tinggi di mata orang. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran Tuhan yang tidak takut berdekatan dengan orang kecil, bukan karena orang kecil itu romantik, ideal, melainkan orang kecil itu dapat memberinya naungan. Orang yang hina dina biasanya ingat Tuhan, dan itu cukup membuatnya menemukan kembali secercah kegembiraan yang telah hilang dari surga dulu. Ini teologi sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, orang sering beranggapan
bahwa penderitaan, kemelaratan, ketidakberuntungan, aib adalah hukuman dari Tuhan atas kesalahan manusia. Ada anggapan bahwa hukuman bisa juga dikenakan kepada keturunan orang yang bersalah, entah berapa keturunan. Dosa itu menurun, hukuman berkelanjutan. Namun dalam Kidung Magnificat, pendapat seperti ini tidak diikuti. Malah ditegaskan bahwa Tuhan membela orang yang percaya kepadanya, yang meminta pertolongan darinya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan orang yang hidupnya beruntung, menikmati kelebihan, tidak kurang suatu apa? Apakah mereka itu akan dikenai malapetaka? Kiranya bukan itulah yang dimaksud. Orang yang beruntung dihimbau agar mengambil sikap seperti Tuhan sendiri, yakni memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Sama sekali bertolak belakang bila orang membiarkan kekayaan, kedudukan, kepintaran membuat sesama yang kurang beruntung menjadi terpojok atau kurang mendapat kesempatan untuk maju. Inilah yang kiranya hendak disampaikan dalam ayat yang mengatakan bahwa orang congkak hati akan dicerai-beraikan, orang berkedudukan akan direndahkan, orang kaya akan disuruh pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudari yang terkasih, Kidung Magnificat mengajak orang-orang, kita semua yang merasa beruntung diberkati oleh Tuhan dengan kelebihan, bukan untuk menikmatinya, melainkan untuk memungkinkan sesama ikut beruntung, ikut bersukacita. Di sini tidak ditawarkan sebuah teologi penjungkir balikan nasib, melainkan pelurusan hakikat kehidupan itu sendiri. Kepercayaan akan kebesaran Tuhan tidak bisa dipakai begitu saja untuk memerangi ketimpangan sosial yang mengakibatkan adanya ketidakadilan yang melembaga. Namun demikian, saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan ini dapat membuat manusia makin peka dan mencari jalan memperbaiki kemanusiaan itu sendiri. Keterbukaan kepada dimensi ilahi akan membuat orang makin lurus, mau menjalankan apa yang dikehendaki yang ilahi, dan hidup di mana kita pun nantinya akan diangkat atau masuk ke dalam kebahagiaan kekal, dan akhirnya dapat menikmati hidup dalam persatuan para kudus di sorga. Semuanya itu terjadi karena belas kasih dan kemurahan hati Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, semoga Santa Perawan Maria yang telah Kau angkat ke sorga memberi harapan pasti kepada kami yang masih hidup di dunia ini akan dapat juga masuk ke dalam kerajaan-Mu. Mampukanlah kami untuk mencontoh teladan Bunda Maria, menjadikan kehendak-Mu terjadi atas diri kami dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.